Haleluya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus dan dengan pimpinan Roh Kudus, saya kongsikan sejenak firman Tuhan yang berjudul Negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 3 mencatatkan, maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Frasa ini dicatatkan sebanyak 21 kali dalam kitab Perjanjian Lama, yang merupakan tanah yang sungguh indah dan penuh berkat, di mana Tuhan menjanjikan dengan bersumpah kepada bapa leluhur bangsa Israel. Ia boleh difahami dari 3 dimensi. Pertama, secara hurufiah ditujukan kepada Kanaan di Palestina secara geografi. Tanah Kanaan merupakan tempat asal didiami 10 suku bangsa Kanaan, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan sebagainya. Tanah Kanaan adalah negeri yang baik dan luas apabila diberkati Tuhan. Ia menjadi tanah yang sungguh subur dan berhasil. Janji ini bagaimanapun mempunyai syaratnya, yaitu hanya apabila umat Tuhan menuruti segala perintahnya dan setia melakukannya, maka Tuhan akan menurunkan hujan tepat pada musim luruh dan musim semi. Tanah subur sesuai bercocok tanam juga membawa hasil tuaian yang lumayan. Kehidupan jemaat di dalam Tuhan seumpama hidup di tanah Kanaan. Tuhan berjanji memberkati keluarga kita hidup bahagia. Segala usaha dan pekerjaan kita akan berhasil. Sukacita, damai sejahtera, dan keberhasilan sentiasa mengiringi hidup kita, dengan syarat kita segenap hati menuruti firman kebenaran Tuhan. Mentaati firman Tuhan, kunci menerima berkat Tuhan. Yang kedua, ketika iman orang Israel menjadi lemah, pengertian mereka keliru, sehingga menganggap Mesir sebagai tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Frasa ini berubah menjadi kata-kata sindiran dan sungutan, seperti yang dicatatkan dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 13 hingga ayat 14. Apabila iman merosot, konsep nilai seseorang pemercaya boleh berubah, meragui tanah perjanjian, malahan menafikan janji Tuhan, sehingga tersesat dan akhirnya murtad. Akibatnya Tuhan bersumpah tidak membawa mereka masuk ke dalam tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, karena mereka menolak ketetapan Allah dan melanggar hukum Tuhan, seperti yang dicatatkan dalam kitab Yeskiel pasal 20 ayat 15 hingga ayat 16. Pada hari ini, apakah kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi lebih daripada hal-hal rohani? Daya tarikan duniawi kadang sangat mempersonakan, membelenggu hati, dan menyesatkan. Akhirnya membuat kita berkompromi dengan godaan dan dosa kejahatan. Jika kita semakin kurang minat dengan aktiviti rohani, doa semakin singkat dan kurang semangat, berat hati mengikuti ibadah kebaktian dalam talian maupun bersemuka, rasa terbeban dengan kerja suci serta lalai
dalam persembahan, kesyukuran, dan persepuluhan. Lebih selesa bergaul dengan orang duniawi berbanding dengan saudara seiman yang giat. Inilah tanda-tanda rabun rohani dan tersesat. Maka sedarlah dan insaflah secepat mungkin. Tetaplah memandang tepat kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, agar kita tidak ditolak Tuhan lalu kehilangan janji ini. Yang ketiga, secara simbolik yang melambangkan tanah air yang lebih indah, yang rohani, yang dicatatkan dalam Ibrani pasal 11 ayat 14 hingga ayat 17. Meskipun Abraham berjaya memasuki tanah Kanaan di Timur Tengah, namun karena iman, hati Abraham tetap rindu mencari tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Pada hari ini, umat Tuhan ada penyertaan Tuhan di bumi, ada berkat kesehatan jasmani, kekayaan fisikal, damai sejahtera, dan seumpamanya. Namun semua ini hanyalah berkat yang bersifat singkat dan sementara. Saat kematian menimpa, semuanya akan hilang lenyap dan usaha menjaring angin. Saudara-saudari yang terkasih, dunia ini bukan rumah kita. Kitalah warga kerajaan surga. Surga pusaka kita yang abadi menurut janji Tuhan. Hari ini, mari kita bertekad terus melangkah mencari dan menuju tanah air surgawi yang lebih indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.